tapi yang paling umum, dan yang lain-lainnya itu adalah modifikasi dari yang benar-benar ini mewakili dari yang semester ini. Setiap topiknya suspensi sendiri, emulsi sendiri, krim, semi solid sendiri, ya kan, supo sendiri, itu mudah-mudahan bisa memberi gambaran kalian itu kalau formulasi suspensi itu kira-kira apa aja ya gitu ya. Nah, nanti itu dibuktikannya kalian dengan membuat proyek ini rancangan formulasi. Jadi bentuknya itu sebenarnya proposal ya, masih proposal karena kalian kan dalam perkuliahan ya, kita duduk di kelas diskusi bareng-bareng gitu ya. Baik kalian dengan sesama kalian maupun dengan dosennya, itu bentuknya proposal makalah ya. Pembuatannya itu mungkin nanti bisa di praktikum, tapi mungkin nggak di zaman kalian ini ya. Kalian udah ya kan, sedang berjalan kan sekarang. Nah itu ya. Jadi tugas merancang, studi preformulasi, sampai evaluasinya itu adalah bagian dari tugas seorang apoteker di industri farmasi. Ya, di industri farmasi maupun di industri kosmetik ya, dalam pengembangan produk maupun membuat produk baru ya. Jadi itu yang akan kita latih pada semester ini dalam tugas TechSet non steril ini ya. Kalian sudah diperkenalkan dengan cara pembuatan beberapa sediaan semi solid dan cair di praktikum teknologi sediaan non steril ya, bukan? Udah ya. Ini suspensi, emulsi, krim sudah dapat? Sudah dikerjakan di praktikum? Debbie? Antara suspensi, emulsi, krim, suppositoria ini udah pernah kalian buat di lab? Udah, Bu. Udah ya, jadi mudah-mudahan ini lebih lancar ya. Kalian udah paham gimana proses pembuatannya, apa yang penting pada saat pembuatan suspensi biar jadi, emulsi juga, krim apa lagi, ya. Udah ya enggak. Jadi nanti waktu kalian merancang ini cara pembuatannya begini-begini itu bisa kalian susun, tapi harap dikonfirmasi, jangan hanya lihat modul praktikum. Itu bukan bagian dari referensi yang diharapkan di sini. Tapi kalian lihat di buku-buku textbook teknologi formulasi ya. Nanti ada di slide saya di apa emulsi, mungkin ada yang udah buka, dan juga ya formulasi ataupun jurnal-jurnal penelitian gimana orang buat suspensi. Referensi diharapkan yang memadai. Ya, jangan asal-asal ambil blog ataupun tulisan orang artikel nggak jelas gitu ya. Jadi dibuat yang dapat dipertanggungjawabkan pustakanya. Oke, jadi kelas ini harus dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti Komting ngirim kelompoknya siapa aja tiap kelompoknya. Tugasnya seperti yang tercantum di sini. Kelompok 1 itu suspensi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Kalian harus buat rancangan formulasinya untuk 100 botol yang masing-masingnya adalah 100 mili volumenya. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini perlu untuk data untuk perhitungan bahan ya. Kelompok 2 suspensi kering ampicillin 100 botol masing-masingnya 100 mili. Kelompok 3 emulsi minyak ikan 100 botol masing-masingnya 250 mili. Kelompok 4 krim hidrokortison 100 tube masing-masing 20 gram. Kelompok 5 adalah suppositoria benzokain 100 suppos. Oke, jelas ya kalau dari soalnya ya. Dan batas waktu pengumpulannya itu hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 23.59.59 gitu ya. Jadi sebelum tanggal 4 Desember. Lebih cepat nggak apa-apa, tapi tugasnya udah lengkap dan sesuai dengan instruksi. Ya, jadi sebelum kalian action, benar-benar dibaca, dipahami apa tugasnya, lalu eh, jangan bagi tugas dulu, tapi udah kelompoknya terbentuk, tentukan siapa koordinatornya, chief editor gitu ya. Kalau misalnya di satu eh, jurnal gitu ya, karena kan kalian tugasnya makalah ya, bentuk apa dokumen.
Jadi yang mengumpulkan, pilih di antara kalian yang kira-kira bisa mengkoordinir itu semua dengan baik. Ya kalian atur-atur aja lah, mau tunjuk diri sendiri atau dipilih, serah, tapi mestinya kalian semua mampu untuk bisa mengelola ini ya. Jadi kalau yang kalian anggap dalam situasi sekarang yang paling bisa mengkoordinir kalian gitu ya, menyatukan kalian, terus kemudian membantu mengkompilasi setiap bagian ini nanti kalau dibagi tugas gitu ya dengan baik, mungkin untuk saat ini mungkin itu akan lebih baik gitu ya. Jadi tugasnya apa? Kalian secara berkelompok berdiskusi untuk dapat menghasilkan proposal yang isinya adalah rancangan formulasi dari sediaan-sediaan yang sesuai soal tadi. Bukan review artikel. Ya, paham ya? Jadi jangan ambil satu jurnal orang, peneliti lain yang kebetulan sama soalnya. Misalnya emosi minyak ikan. Emosi minyak ikan banyak yang buat. Banyak juga yang memodifikasi formulasinya untuk lebih baik dan sebagainya gitu ya. Jangan ambil satu lalu kalian breakdown, kalian pecah-pecah di dalam tugas ini dan kemudian apa namanya? Kalian gunakan formulanya apa adanya seperti yang di situ. Enggak, bukan itu ya. Bukan untuk cari jurnal tentang emosi minyak ikan, bukan tentang cari jurnal krim hidrokortison. Tapi betul-betul kalian merancang dari scratch, dari nol istilahnya gitu ya. Walaupun mungkin yang nggak dari scratch banget, mungkin ya kalian akan gunakan textbook tentang formulasi emosi misalnya. Ya kan? Di situ di textbook selalu uh, di semua textbook formulasi selalu ada formula standar, formula umum. Kalau kalian buka formularium nasional, ya itu ada formula umum untuk emosi, formula umum tentang suspensi itu terdiri dari zat aktif, bahan pembawa, bla 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 bla, suspending agent, emulgator. Ya enggak? Yang kalian ikuti apa? Itu boleh. Terus kalian cari emulgatornya apa? Kalian studi pustaka. Apa emulgator yang paling baik dari yang paling baik atau yang bisa dipakai? Ya, dari pengalaman kalian baik di praktikum atau baca pustaka, baca jurnal, baca textbook gitu ya, atau ada penelitian lain memilih emulgator. Boleh aja ambil dari jurnal, tapi bahannya itu bisa diperoleh nggak dari kalian? Situasinya, lokasinya ini ceritanya industri kalian adalah di Medan, ya. Jadi kita lakukan ini di Medan, lakukannya. Jadi sebagai seorang apoteker nih mau merancang sediaan itu harus rasional ya. Bahannya memang bisa untuk membuat sediaan yang dimaksud, bahannya bisa diperoleh di tempat kita di sini nggak sulit gitu ya, atau tersedia, itu salah satu pertimbangan seorang apoteker. Ingat ya, rancangan sediaan farmasi itu memperhatikan sifat fisikokimia, sifat apa farmakoterapinya, penyakitnya, dan juga aspek biofarmasetika. Dan tentunya adalah apa? Dia harus dapat diproduksi. Ingat ya di slide saya bahwa sediaan farmasi yang ideal itu bahwa salah satunya adalah bahwa dia dapat dimanufaktur dalam jumlah yang besar. Jadi rasional bahan-bahannya, resource-nya semua bisa diperoleh. Nah, itu kalian bagi tugas ya. Rancangan formulasi ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Zaman saya dulu untuk lulus apoteker itu harus melalui ujian ini. Namanya ujian akhir apoteker gitu ya, sebelum ada zaman OSCE dan sebagainya. Itu ya soalnya cuma dua kata gini aja, suspensi, nama sediaan, dan zat aktifnya. Gitu ya. Kalau dulu saya kerjakan ini dalam 3 hari di perpustakaan, jadi dulu belum ada internet kan, belum ada orang bawa masing-masing HP atau bisa dapat WiFi. Jadi harus tugas pustaka ya di perpustakaan, di ruang di perpustakaan, di meja-meja yang ada biliknya. Jadi satu orang satu bilik, di situ buku-bukunya bertumpuk di situ. Kalau ada yang perlu tinggal minta ke pustakawannya, dikerjakan dalam 3 kali 8 jam. Kurang lebih jadi 24 jam. Ini kalian
5 kelompok, masing-masing kelompoknya berapa? 10 ya, ada 8, 9, 10, 11 orang kan. Dalam waktu 3 minggu kurang lebih. Jadi mestinya waktunya lebih dari cukup ya. Tapi kan ya kalian ada tugas yang lainnya, maka cepat bagi tugas, cepat tunjuk orang ketua kelompoknya, bagi tugas yang benar, jelas tiap orang harus masing-masing tahu apa yang dikerjakan ya. Lalu kalian atur waktu dalam 24 jam kalian alokasi untuk tugas ini ya. Nanti di rundown sehingga bisa dikumpulkan tepat waktu paling lambat hari Minggu 3 Desember sebelum jam 12 malam gitu ya, maksimal itu maksimal. Kalau misalnya lebih pun di e-learning sistemnya bisa nerima, tapi akan jadi red line. Itu artinya kalian melewati batas waktu, kena penalti ya, ada pengurangan nilai sesuai dengan kelebihan waktunya. Oke, paham sampai sini? Dan satu tadi tugas kelompok buat rancangan formulasi proposal. Jadi proyek kalian adalah membuat proyek suspensi, proyek emosi. Di kelas ini ada kemarin yang ikut buka stand bazar, itu salah satu contoh proyek juga kan, proyek sediaan farmasi juga kan, makanan, tapi makanan yang nggak diproduksi untuk massal sehingga ya tidak perlu ngurus nanti registrasi atau apa evaluasi karena dimakan langsung gitu ya. Tapi dalam pengerjaan itu pastinya setiap stand itu bikin planning kan, mau buat apa, terus nanti apa yang cocok, siapa apa konsumennya, jadi menunya apa, buatnya bagaimana, apa aja bahannya, belanja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekarang kita terapkan di pembuatan formulasi yang kalian pelajari di semester ini. Oke, ya, paham ya? Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa kalian nikmati, dan juga dihayati peran kalian sebagai apoteker nantinya itu dari sekarang dilatih. Nah, tugas individunya kalian udah selesai tadi kan? Oh, udah yang rancangan formulasinya ini, evaluasinya ini, cara pembuatannya ini, pakai ini, karena itu. Itu jelaskan masing-masing mahasiswa membuat video sendiri gitu ya, yang jelas, yang atraktif, eh, yang bermanfaat, yang kalian pun nanti kalau nonton juga senang gitu, kalian juga oh iya ini gitu. Ya, panduannya sama seperti tugas video sebelum UTS, hanya waktunya lebih panjang 5 menit. 5 menit asli, kalian ngomong 5 menit, bukan diedit jadi 5 menit ya. Kalau ukuran file bisa dikompres gitu, ada ya aplikasinya yang tetap bisa masih jelas terlihat. Oke, itu tugasnya. Jadi tugasnya ini adalah berupa rancangan formulasi ya, bukan review artikel, bukan kalian ambil satu artikel lalu kalian bedah isinya, bukan. Tapi kalian lakukan studi preformulasi, hasil studi preformulasinya kalian tuliskan, disusun di makalah itu, lalu dari situ kalian diskusikan rencana formulasinya. Kalian akan buat formulasi suspensi ampicillin itu seperti apa sih, isinya apa aja. Untuk rencana formulasi ini bisa buat satu formula utama dan juga bisa dampingi kalian buat formula alternatif gitu ya. Kita kalau di pabrik juga biasanya ada formulasi backup gitu ya, formulasi alternatif gitu ya, dengan macam-macam tujuannya. Ada untuk yang misalnya untuk meningkatkan disolusi, ada yang untuk meningkatkan efektivitas, atau misalnya bahan in case bahan baku ini tidak bisa nggak ada gitu ya. Jadi apa solusinya? Lalu cara pembuatannya, evaluasi hingga rancangan kemasan ya. Jadi kalau buat sediaan jangan cuma buat sediaan aja, jadi mau ditaruh di mana bingung, jangan sampai kayak gitu ya. Harus sudah ditentukan kemasannya apa, lalu apa yang mencantumkan di kemasan, mau kemasan sekunder, primernya apa, sekundernya apa gitu ya. Dan gunakan bahasa yang baik, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, boleh terserah. Kalau kalian melatih pakai bahasa Inggris nggak masalah misalnya ya. Yang penting apapun pilihan bahasanya pakai bahasa yang baku, yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia maupun kaidah bahasa Inggris, tapi tidak boleh dicampur. Dalam satu kalimat kalian
kayak orang ngobrol gitu ya bahasa Indonesia, nanti terus pakai istilah bahasa Inggris nggak boleh, kecuali untuk istilah-istilah yang umum digunakan dalam dunia farmasi yang memang kita mengadaptasi dari bahasa asing. Ya, paham ya? Jadi makalah ditulis secara ringkas, padat, dan berisi, langsung to the point. Kalau tentang suspensi ya langsung ke suspensinya gitu, fokusnya ke situ gitu ya. Gitu, nggak usah nerangkan lagi macam-macam sediaan farmasi adalah ini, nggak usah, langsung aja suspensi. Misalnya sediaan cair, paling pengantar salah satu sediaan apa cair yang ini adalah suspenda, langsung suspensi apa gitu ya. Terus aturan umumnya ini ukuran makalahnya adalah kertas A4 spasi 1,5. Kalau mau pakai huruf sans serif seperti Calibri, Arial itu 11 PT ya. Kalau yang huruf sans serif itu seperti Times New Roman, Cambria 12 PT ya. Pilih salah satu, jangan campur-campur. Jangan terlalu, kalau tulisan ilmiah jangan terlalu banyak huruf ya, biasanya satu macam aja. Paling ukurannya nanti akan dibedakan kalau ada gambar, untuk bikin subtitle gambar biasanya lebih kecil ya. Itu aturan umumnya. Margin kiri 4, 3, kiri yang lainnya 3 cm. Itu panduan umumnya. Layout tengahnya terserah kalian, desainnya yang penting mudah, jelas, enak dibaca, kelihatan alurnya. Dari kalau ada sebagian-sebagian itu kelihatan pemisahannya sehingga dapat diikuti juga, kalian pun akan senang belajar dari situ gitu ya. Oke. Dan secara umum kerangka intinya proposal itu dari ada 7 bagian, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan ya. Ini masing-masingnya nggak boleh kalian skip ya, jadi harus jelas. Kira-kira ini alur dari untuk bisa akhirnya nanti kalian bikin kesimpulan. Formulasinya ini alternatif 1 ini, alternatif 2 gitu ya, nggak usah banyak-banyak, paling banyak 3 aja gitu ya. Terus itu kesimpulan, cara pembuatannya dengan cara ini, metode ini, evaluasinya ini yang diperlukan gitu ya. Di kesimpulan jangan buat pembahasan lagi, jangan lagi cerita panjang-panjang. Kesimpulan itu biasanya poin-poin aja ya. Nah, di pendahuluan ini salah satu bagian yang penting juga, karena di sini kalian harus mengenalkan, mengintroduce apa yang akan kalian kerjakan, akan kalian sampaikan, termasuk di sini, dan ini termasuk bagian penting juga dalam diskusi kalian, zat aktifnya itu apakah akan digunakan es seperti yang tersebut di soal, misalnya kayak apa emulsi ampicillin, emulsis ampicillin, suspensi kering ampicillin. Sebagai anak farmasi, kalian juga udah belajar kimia, mungkin ya, toh, bahwa ampicillin di pasaran tidak hanya ada sebagai ampicillin, tapi ada bentuk hidratnya, ada bentuk anhidrat. Untuk suspensi kering, apa yang akan kalian pilih? Yang terbaik, yang paling benar, ya bisa bisa benar itu tergantung dari alasannya sebenarnya. Jadi yang paling tepat ya, paling optimal digunakan. Nah, itu adalah bagian dari studi kasus. Setiap soal ini ada case tadinya yang harus kalian bisa temukan gitu ya. Dari mana? Ya baca. Lihat tentang pembuatan suspensi ampicillin itu orang pakai apa sih gini terus bagaimana ininya, pilihannya apa, alternatifnya, lihat jurnal atau textbook atau ya informasi lainnya gitu ya. Juga sama benzokain, susposteria apa benzokainnya, apa bentuk garamnya, asamnya atau basanya. Nah, itu temukan dan gimana caranya. Itu ya. Dan itu ya termasuk hal unik yang menjadi perhatian dalam perancangan formulasi, dan ini akan jadi ini ya, setiap yang ada tanda ini adalah bisa possible ini tambahan poin atau di situ besar poinnya ya. Misal pun kalian nggak dapat ke situ, terus nanti mempengaruhi formulasinya,
ya mungkin akan berkurang atau malah jadi salah. Makanya, tapi kalian nggak usah khawatir, ini kan proyek ya namanya ya. Proyek itu proses. Biasanya proyek itu berproses. Kita emang brainstorming, diskusi dan sebagainya. Jadi kalian bisa berdiskusi antar kalian sebagai kelompok mahasiswa, dan dalam proyek tentunya ada konsultannya kan. Nah, konsultannya itu ya dosennya masing-masing. Jadi kalau khusus pensi nanti kalian bisa mendiskusikan proyek ini dengan Bu Ismaneli ya, kalau yang emosi ke saya, kalau yang krim dan supo itu ke Bu Nazli ya. Bu, ini gimana, kami ini udah biar terarah gitu ya. Oke ya, jadi kalian boleh datang gitu, tapi ya janjian dulu misalnya, atau pas praktikum kebetulan pas ada, itu boleh gitu ya. Tapi mungkin nanti ya mungkin janjian ambil waktu sekian lama gitu. Ya, tapi waktu saat kalian diskusi jangan masih blank. Harus tahu apa yang mau ditanyakan, apa yang paling yang perlu bantuan konsultan. Itu. Jadi harus tahu dulu apa yang mau ditanya. Jangan nanti kita masih memang akhirnya habis waktu sendiri. Ya, mulai belajar kerja profesional ya. Dan sekarang kerjakan sebaik-baiknya, rapi, semua tercatat. Jadi ini deskripsi umum tinjauan farmakologi dari masing-masing zat aktif yang digunakan. Kayak yang pertama ada dua ya. Dan aktivitas zat aktif yang dipilih, gitu ya. Misalnya dua, itu harus masing-masing dulu. Zat aktif pertama, tuliskan tinjauan farmakologi nih biasanya. Kenapa harus tinjauan farmakologi? Karena kalian nggak ditentukan dosisnya di soal ya, kalian yang menentukan. Dosisnya berapa untuk siapa pasiennya itu dijelaskan, diterangkan satu paragraf gitu misalnya, apa bahwa ini misalnya amonium hidroksida dan ini akan ditujukan untuk pasien ini, maka dosis yang digunakan adalah segini-segini. Nah, itu lihat di buku-buku farmakologi tentunya, ya kan ya. Jadi jangan ngarang, dosis jangan ngarang, tapi harus ada dasar pustakanya. Oke? Lalu kemudian dah kalian pilih zat aktifnya apa, dosisnya apa, bisa lanjut ke preformulasi zat aktif. Jadi monografi zat aktif. Ini dipakai adalah senyawa yang digunakan dalam formulasi kalian. Jadi kalau misalnya kayak aluminium hidroksida, kalau aluminium hidroksida mungkin udah jelas ya itu. Tapi mau aluminium hidroksida yang mana? Serbuk atau apa? Ya itu ke pembuatan ya. Terus kayak misalnya ampicillin itu masih zat aktif yang aktif secara farmakologinya, benzokain juga, hidrokortison juga ya. Tapi apakah dalam formulasi kalian gunakan hidrokortison netral itu atau benzokain netral atau ampicillin netral, itu tergantung dari hasil diskusi kalian dan hasil kejelian kalian dalam studi pustaka. Ya. Jadi dalam formulasi bisa aja kita buat bentuk asam, basa, garam tertentunya. Nah, ini semua ada di farmakope. Maka kalau kalian pilih yang basah, maka pilih monografi zat aktif di farmakopenya yang basahnya. Jangan ambil yang netral, apa maksudnya yang garamnya yang lain gitu ya. Ya paham ya maksud saya, kayak kan kalau ampicillin itu ada ampicillin trihidrat, ampicillin hidratnya, anhidrat gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Dan juga untuk nanti monografi sediaannya itu misalnya ya suspensi yang ampicillin misalnya kalau kalian memang pakai yang ampicillin dan seterusnya ya. Dan ini cantumkan semua yang diperlukan untuk sediaan itu ya, pemberiannya ya pasti udah semuanya ya, kelarutan, pH, karena ini sediaan CSM pasti perlu. Nah, sifat fisikokimianya yang lainnya diperlukan sesuai dengan sediaannya. Jadi yang nggak diperlukan di sediaan itu gitu ya, misalnya apa kalau di handbook pharmaceutical excipient kan itu semua ada ya, sampai interaksi toksisitasnya dan sebagainya. Data toksisitas yang ke hewan mungkin nggak perlu gitu kan, kalian cantumkan kurang contohnya itu. Inkompatibilitas mungkin perlu apabila ini berkait dengan kasus sediaan maupun bahan tambahan yang akan digunakan yang lainnya. Kira-kira ada kemungkinan nggak dia mengalami inkompatibilitas juga stabilitas, dosisnya kalian tentukan sendiri ya kan ya, berdasarkan dari diskusi farmakologinya. Lalu ini menerangkan pada saat memperkenalkan ampicillin bisa ditampilkan gambarnya, rumus molekul, rumus bangunnya, dan info yang sesuai. Jadi
Jadi bisa gambar, jadi nggak cuma melulu tulisan gitu ya. Kalian bisa taruh skema, bisa taruh gambar sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan mengilustrasikan, untuk kepentingan biar lebih memperjelas ya. Baru kemudian kalian masuk ke rancangan formulasinya, karena zat aktifnya begini-begini, maka formulasi yang diusulkan adalah ini berdasarkan uh, textbook ini. Kalau mau ngambil formula dasar, bisa ambil dari textbook formulasi ya. Misalnya suspensi harus mengandung suspending agent dan lain-lain. Lalu kalian step berikutnya apa? Kalian pilih suspending agentnya yang akan saya pakai di formula ini adalah ini. Sekarang ini jumlahnya berapa, banyaknya berapa, komposisinya dalam formula berapa. Lalu buat perhitungan bahan sesuai dengan soal tadi. Misalnya tadi suspensi berapa? 100 botol 100 mili. 100 botol 100 mili. Gimana caranya kalau udah kalian ngadon gitu ya, bikin formulasinya bisa terjadi tuh 100 botol isinya 100 mili. Nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang kelebihan. Gimana caranya biar bisa pas? Apakah kalian buat ukuran 100 kali 100 atau dilebihkan sekian persen atau berapa? Itu ya pertimbangan dari kelompok. Kalian kalau di video, kalau yang panjang-panjang perhitungan mungkin hanya bisa dibikin di ilustrasi. Gimana caranya? Banyak ya sekarang app-nya, teknologinya untuk bikin video yang ringkas, tapi untuk bisa orang juga sambil lihat gambarnya. Bukan slide PPT. Kalian jangan baca slide PPT ya. Jangan, kalian bikin skrip, tapi harus kalian bicara senatural mungkin depan kamera. Ya, oke. Ini waktunya 3 menit lagi habis Zoom kita ini. Berarti ada link baru mungkin udah bisa disiapkan atau bisa pakai link yang sama. Komting, Yudi, ya, siapin ya. Biar teman-temannya juga nanti langsung join gitu. Lalu formulasi bahan tambahannya, tadi kan kalian sudah menentukan bahan tambahan diuraikan. Preformulasi juga yang penting. Penting saja yang sesuai yang dibutuhkan di dalam sediaan. Terus juga alasannya kenapa dipakai, dia sebagai apa, fungsinya dijelaskan ya. Lalu kemudian metode pembuatannya, cara apa gitu ya, gimana, nggak usah prosedur detail tapi prosedur umum aja, prinsipnya gitu ya, kalian bisa dibuat dalam bentuk apa skema gitu ya, tapi tetap pakai subjek. Kalian suka bikinnya kayak gini, ditimbang, ditimbang zat, dileburkan, apa yang dileburkan? Bikin misalnya ampicillin ditimbang sebanyak bla 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 bla. Itu mungkin kalian ambil dari flowchart ya. Di flowchart itu kan udah ada itu yang bendanya itu di dalam kotak. Terus di di panah itu adalah proses. Itu biasanya ditulis, ditimbang. Padahal itu kan nyambung. Subjeknya di atas yang di kotak itu eh, zat aktif ditimbang. Terus kemudian diapain dia? Dilebur. Itu mengacu ke subjek itu, gitu ya. Jadi apa? Ya, jadi kalau kalian menulis sesuatu, melihat sesuatu itu difikirkan dulu, gitu. Jangan main asal tulis, ikutin, bla bla bla. Itu namanya kerja asal-asalan. Enggak itu ya. Kalau apoteker profesional, dia harus teliti, detail, dan ya dipikirkan, gitu ya. Lalu termasuk pembuatan ini rencana kemasannya. Nah, kalian yang suka desain-desain, merancang gitu ya, boleh dikeluarkan talentnya. Wadah primernya termasuk label apa yang dicantumkan di label dan di flyer. Ini udah kurang 1 menit, kita leave aja dulu ya, langsung join ke link yang baru. Udah ada Yudi? Ya, oke. Ya, udah bisa ini ya, leave aja dulu ya, sekarang kita langsung join ya, biar nggak keputus tiba-tiba. Oke. Yudi, saya belum bisa share screen. Bisa saya buat share screen? Oke,
makasih. Sudah buat Ibu menjadi host ya, Bu. Oke, makasih. Ya, udah bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Eh, Action cepatnya, penting, jadi kita bisa lanjut ya. Ini jadi berapa? 40 menit ya? 10 menit apa 30 menit nih berikutnya. Oke, udah berjalan ya. Kelas ini berapa orang sih? 30-an atau 50-an? Itu tadi ya, tentang sampai ke metode pembuatan. Tuh ya secara singkat misalnya kayak kalau suspensi kan perlu suspending agent perlu dikembangkan atau ada pengental itu dikembangkan itu jelas step-stepnya ya. Mungkin kalian dari pengalaman praktikum kemarin terus kemudian buat laporannya dari situ kalian udah bisa membuat prosedur dengan lebih efektif dengan lebih baik ya. Ini latihan nanti kalian membuat skripsi. Skripsi juga seperti ini kan. Skripsi itu kalian merancang membuat mau penelitian apa bikin yang tugasnya formulasi mungkin akan lebih kurang sama seperti ini ya. Lalu kemudian termasuk, dah kan kalau kalian buat sediaan di TechSet ini selalunya kita eh, evaluasi ya kan, yang kita buat itu benar nggak sesuai dengan peruntukannya atau rencana awalnya. Buat suspensi jadi suspensi kah atau masih dia si serbuknya itu yang nggak larut tadi mengendap dan sebagainya, yang buat emulsi juga apakah udah jadi emulsi, mau jadi misalnya rencana awal emulsi minyak dalam air apakah jadinya minyak dalam air atau malah sebaliknya air dalam minyak itu harus dievaluasi. Nah, panduan evaluasi untuk evaluasi sediaan di Indonesia pastinya kalian harus mengacu merujuk yang utamanya ke Farmakope Indonesia terbaru ya. Kalau nggak ada baru ambil Farmakope berikutnya atau Farmakope luar. Farmakope Amerika, British, Jepang ya atau Eropa bisa digunakan ya. Tapi mungkin ini kayaknya yang 5 soal ini banyak di farmakope. Lalu itu yang utama yang ada di farmakope itu apa aja. Terus bikin prinsip utamanya. Misalnya uji apa suspensi kering. Kalau suspensi mungkin volume terpindahkan atau volume ini keseragaman volume. Gimana prinsipnya? Ikutin prosedur di farmakope gitu ya. Ini kan kalian ngetik ya, jadi enggak. Dulu saya waktu bikin pustaka ini tulis tangan. Jadi ya lumayan nulisnya, ya kan? Nah, kalau ini nggak susah ya, kalau misalnya memang kalau prosedur di farmakope harus dilaksanakan sesuai yang tertulis baris per barisnya di farmakope, ya. Nah, bila kalian kan ini sebagai apoteker-apoteker di industri farmasi ceritanya nih di dalam tugas ini, kalian juga bisa membuat standar atau evaluasi internal. Kalau di industri itu tujuannya dia untuk meningkatkan nilai produknya sehingga dia lebih standing out daripada produk-produk lain yang udah ada di pasaran. Atau dia ingin melebarkan pangsa pasarnya, misalnya nggak cuma di Indonesia tapi diekspor ke luar negeri, maka dia harus bisa memenuhi standar farmakope di negara tersebut kan. Nah itu bisa kalian misalnya, dilakukan juga evaluasi ini sesuai dengan farmakope karena kami ingin memasarkannya juga di sini, itu boleh bisa ya, tapi asal jelas maksud dan tujuannya dan kenapanya. Metodenya apa? Prosedur singkat aja juga. Kalau misalnya dianalisis, kayak misalnya penentuan asam apa di sini. Ada yang harus penentuan dengan spektrofotometri. Gimana bisa nentuin fotometri? Spektrofotometri kan cuma keluar data absorban ya. Gimana dia mentranslate ke kalian mentranslate itu bisa jadi kadarnya dari hasil pelepasan dan sebagainya gitu ya. Cara analisisnya gimana, prinsip-prinsipnya aja, step-stepnya ya. Bila perlu gambar skema di sini juga silakan. Lalu kemudian terakhir ya kalian simpulkan apa yang jadi rancangan formulasi, putusannya apa, akan membuat ini, kemasannya pakai ini, mungkin bisa kalian terus kemudian evaluasinya apa, dan perspektif proses produktif itu maksudnya ini akan diproduksi begini atau diharapkan ini bisa ini
Terus apa misalnya ya, dan ini harus bisa kalian buat formulasi ini ya, harus bisa diterapkan, dilaksanakan, bisa visible gitu ya, bisa diproduksi gitu, tingkat kemanfaatannya tinggi ya. Nah, dah itu ya bagian-bagiannya. Mudah-mudahan jelas. Lalu kemudian penilaian, yang jadi penilaian itu jadi kalian akan ada gabungan nilai dari tugas kelompok makalahnya dan individu video penjelasannya. Jadi buat dua-duanya sebaik-baiknya ya. Upload tugasnya harus tepat waktu. Ini videonya tadi udah dijelaskan ya. Nah, panduan penilaiannya ini yang harus jadi perhatian kalian juga semuanya harus ada gitu ya. Kalau enggak kan nilainya berarti kosong nih. Jadi paling tinggi itu di bagian kedalaman rencana rancangan. Jadi kedalaman analisis tadi itu menemukan hal-hal yang krusial gitu ya, hal yang penting untuk sediaan itu biar jadi sediaan yang aman dan stabil. Terus juga korelasi antara data pustaka dan solusi berupa rancangan formulasinya yang tepat. Jadi data pustakanya apa, rancangan formulasinya apa, nggak nyambung, jangan gitu ya. Terus juga kalian bisa dibantu dengan visualisasi paparan. Tadi bisa pakai skema, gambar, dan juga ya mungkin layoutnya yang jelas, ya, sehingga orang bisa ngikutin. Lalu kemudian yang pastinya itu kalian harus sesuai dengan tugas dan instruksi yang diberikan. Ya, jadi buat suspensi kering ampicillin. Lalu kalian buat jadi suspensi biasa yang ready to use gitu ya. Mungkin itu juga udah salah ya kan di ini. Sebenarnya kalian udah bantu, bisa aja saya buat sih suspensi ampicillin gitu ya. Terus kalian diskusi apa benar kalian akan mengerjakan suspensi basah atau suspensi kering. Mestinya kan suspensi kering ya, karena dia nggak stabil, bla 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 dan sebagainya, kurang lebih itu. Ya, jadi emang ini kejadian di tugas sebelum OTS gitu ya, ada satu kelompok yang ternyata tugasnya tidak sesuai dengan instruksi. Kalian udah tahu kan saya mencantumkan semua instruksinya. Mudah-mudahan jelas, sudah ditanya juga, nggak ada pertanyaan, oke, berarti udah jelas semua kan, gitu. Tapi kalau kemudian ada kesalahan menginterpretasi tugas, nggak tahu kira-kira salah siapa, ya kan? Lalu kerangkanya udah tadi ya diatur ya di depannya panduan umumnya, bikin desainnya, layoutnya yang bagus. Kalian sekarang udah bisa kalau lihat di toko buku tuh suka jalan-jalan nggak ke Gramedia, lihat buku-buku zaman sekarang itu layout buku-buku textbook SMA aja udah cakep-cakep ya. Nah, makanya kalian jangan mau kalah, bikin makalahnya ini juga layoutnya yang bagus gitu ya. Sekarang kan banyak ya, artinya dibuat aja udah banyak template-nya yang ini, tapi nggak usah lah rumit-rumit susah-susah yang ini, yang penting rapi dan juga profesional tampilannya ya, dan manfaatnya tingkat kemungkinan untuk direalisasikan dalam produksi. Berarti tinggi di sini biasanya dinilai adalah tingkat consideration-nya apoteker. Gimana apoteker itu bisa mempertimbangkan hal-hal yang apa ya, yang lebih possible di kenyataan gitu. Misalnya ya, ini kalian bikin dari kuliah di Toyo, oh ini kita pakai aja suspending agent yang mahal, yang ini bagus banget dipakai sedikit tapi sudah ya, tapi possible nggak misalnya dikerjakan di tempat kita, bisa nggak diperoleh bahannya, harganya eh, bisa di ini nggak diantisipasi nggak oleh industrinya. Misalnya kalian, kalau kalian nganggap ini di sini, oh kami industri besar dengan modal besar gini, ya mungkin aja. Tapi ya, ya bisa di ini, ya semua bisa kalian menjelaskan dengan baik gitu ya. Itu nanti ya dilihat dari itu semuanya. Tapi secara umum kalau industri farmasi gitu ya, apalagi di Indonesia gitu ya, untuk dapat bisa memenuhi pasar masyarakat Indonesia bisa disebarkan seluas mungkin di Indonesia, itu biasanya di harga yang menengah ya. Jadi nggak terlalu mahal bahannya, terus juga produksinya nggak susah. Ya ngapain kita pakai yang mahal kalau yang murah pakai amilum singkong aja bisa gitu ya. Jadi kenapa harus beli yang mahal gitu? Toh ininya juga bioavailabilitasnya nggak beda jauh, nggak signifikan gitu ya. Itu salah satu pertimbangan yang harus bisa dimiliki oleh seorang apoteker. Bisa taunya gitu dari mana? Banyak baca, banyak ya dari belajar studi kasus dan sebagainya. Oke?
Mudah-mudahan paham ya, udah ya, udah dibaca. Nanti kalian bisa tanyakannya sambil sambil jalan ya. Dalam minggu-minggu ini, 3 minggu ini, silakan berkonsultasi, silakan berdiskusi dulu. Ya, ada pertanyaan singkat aja sebelum kita mulai kuliah kita pagi ini? Ada yang masih belum mengerti, yang secara umum ya? Ada ya? Ada atau nanti nyusul ya? Oke, saya ucapkan selamat merancang formulasi sediaan farmasi ya. Semoga tugas ini bisa membantu kalian lebih paham tentang kuliah ini dan juga kuliah-kuliah formulasi yang lainnya. Oke? Dan lebih baik ya performansnya dalam tugas ini, kalian bisa menikmati diskusinya dengan teman-temannya itu. Kalian itu satu sama lain adalah hadiah bagi satu sama lainnya, tempat diskusi, tempat menambah ilmu wawasan ya. Jadi kita akan lanjutkan kuliah kita tentang teknologi sediaan non steril. Kalau bagian tugas saya, bentar. Saya itu adalah melanjutkan tentang emosi. Emosi mungkin bukan hal yang asing kalian dengar ya, ya enggak? Udah kan ya, udah belajar waktu pas mau praktikum kan, ya enggak? Jadi emosi ini aspek fisiko-kimia, fenomena-fenomena di balik emosi itu kalian pelajari di farmasi fisik. Ya, saya mungkin ada di slide saya tentang aspek farmasi fisiknya, tapi itu akan